Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We Iwot kedatangan tamu, seorang pendidik, dan kalau saya boleh katakan beliau adalah seorang pengamat yang selama ini aktivitasnya mengamati masalah politik dan sosial di Republik ini. Saya Buyung Ishak berterima kasih atas kehadirannya, Bang. Ya. Jadi kami berharap Anda tetap bersama kami. Tolong disimak apa pesan dan kesan yang disampaikan oleh beliau. Ngomong-ngomong, Bang, ada pertanyaan. Ya. Saya mendapat WA dari teman-teman alumni UI ya, seluruh Indonesia itu banyak nanya, yang di daerah terutama. Apa sih mahasiswa itu ada demo, kenapa? Ada apa? Memang Prabowo ini salah langkah apa gimana? Padahal katanya korupsi dia lakukan, ya. Tanah-tanah negara yang tadinya dicolong oleh Taipan udah diambil alih. Masalah korupsi ya. Selain itu apa sih yang bisa kita sampaikan untuk sementara, untuk awalnya, Bang? Terima kasih, Bang. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara wabarakatuh. sebangsa dan terakhir, khususnya generasi muda. Ini patut kita cermati dinamika kekinian. Masalah ini tidak hanya berada di NKRI, tetapi juga secara global terjadi krisis yang sistematis. Masalah ekonomi, masalah ketahanan negara, masalah peperangan, dan sebagainya. Yang tentu saja mempunyai dampak terhadap Republik Indonesia. Nah, demo yang kemarin ini seperti yang dipertanyakan oleh Bang Buyung, betul. Di samping mahasiswa yang demo, kok banyak lagi yang lain. Kemudian sasaran dan tuntutannya apa sebetulnya? Nah, mari kita tengok sepanjang sejarah kalau yang namanya pemuda, apakah generasi Bastille di Prancis, apakah itu di Latin, terutama di Indonesia, pemuda itu bergerak sejak Yogyakarta, Sumatera sampai dengan tahun 66 sampai 98, karena pemuda ini adalah yang mendorong terjadinya sebagai change agent di dalam pembangunan. Nah, kita melihat sekarang, ya, yang di demo itu adalah kondisi menyampaikan perasaan yang mereka rasakan, ya. Gitu, Bang Buyung. Ya, tentu saja ini hak konstitusi. Dan itu jadi dibenarkan. bukan makar ya? Ya, bukan makar, bukan. Jadi pemerintah Ya, cuma saja kalau ada anarkis tertentu, sengaja maupun direkayasa, itu pun harus diselidiki dulu. Ya. Apakah ini rekayasa atau ada yang menunggangi atau menumpang dalam demo tersebut. Nah, kita tahu sasaran daripada anak muda ini adalah ingin melihat dan ingin merasakan terjadinya tindakan dan perubahan terhadap kondisi, ya enggak? Bacaan rezim yang lalu. Kalau Ubaidillah Badrun mengatakan rezim yang lalu pada akhirnya saja itu bancaannya hampir 900 triliun, 30% dari APBN. Gila ini katanya. Itu Ubaidillah Badrun. Dia ingin mengejar siapa itu? Yaitu geng Solo, rezimnya Jokowi. Ini harus dikejar dan dituntut terus. Tapi di sisi lain ada permasalahan. Ada juga suara turunkan Prabowo, turunkan Gibran. Tapi makin kesini ramenya kepada Prabowo. Ya. Nah, ini satu pertanyaan besar. Ada apa gerangan ini? Nah, secara internasional kita tahu China dan Amerika, tidak tahu barangkali mereka berbisik di belakang layar, itu bacaan di Indonesia ini. China komunis dan Amerika. Oke, kita tahu semua. Data menunjukkan. Nah, kita lihat lagi bagaimana statement dari Presiden kita Prabowo. Koruptor ini akan kami kejar sampai ke Antartika. Ya. Kemudian enggak juga. Tapi belakangan muncul tanah-tanah negara maupun tanah-tanah negara yang diambil ilegal oleh pemerintah, ya, oleh para perampok
yaitu Taipan dan para maka sawit, tambang dan sebagainya itu sudah ambil alih. Berarti apa yang disampaikan oleh Prabowo tadi sudah mulai terrealisasi. Walaupun nggak 100%. Iya, walaupun belum. Ya. Tapi tren ke sana itu ada, kecenderungannya ada. Nah, kita lihat lagi, ya, Ketua Ombudsman mulai dipertanyakan yang baru ini. Ya. Nah, sedangkan katanya juga Wakil Ketua KPK sudah mulai di sini. Berarti bersih-bersih ini memang dilakukan. Tentu ini sepengetahuan Presiden tentunya. Nah, sedangkan yang lainnya kita lihat di mana yang luar biasa transparannya korup yang dilakukan di dalam MBG. Sedangkan MBG ini dipertanyakan. Kalau saya idealnya adalah saya pahami MBG ini ada. Saya pernah di Eropa. Akhir 75 saya sudah di Eropa. Nah, ada mereka. Tapi kontrolnya ketat, luar biasa. Sehingga efektif. Dan budgetingnya juga dipersiapkan juga rupa. Nah, jadi itu yang dipertanyakan. Dan ternyata kakapnya sudah ditangkap. 2 jenderal dan 1 alumni IPB. Katanya tanda kutip HMI lagi. Waduh, dandan itu. Ya. Nah, dan sekarang merembet menjadi karena apa? Salah satu jenderalnya bicara teriak dia ingin justice ya ingin jadi CG ya, collaborator justice. Ah, ini dimungkinkan. Jadi untuk itu bahwa ini upaya sudah dilakukan, tapi tentu belum sempurna. Kita tunggu. Kita pemilu masih ada kira-kira 2029, 2006. 2007, 2008. Jadi ada roadmap dan milestone mencapai ke sana. Kalau saja Pak Prabowo dalam kondisi sekarang ini, kan ada 3 pilar masalah kalau pendekatan akademik. Masalahnya adalah fenomena yang ada, itu key area problemnya di mana. Jadi Peter Drucker mengatakan kita cari ini, akar masalahnya di mana. Setelah itu diselesaikan secara Pareto 20-80, mengerjakan yang kecil, menghasilkan yang besar. Nah, fenomena ini dilihat. Nah, mana akar masalahnya itu? Kita lihat banyak masalah MBG, korupsi, geng Solo, ya, kemudian juga masalah adanya perilaku sebagian dari Percok katanya ya. Padahal mereka adalah abdi negara dengan keribratannya, ya. Nah, biarlah ini akan berjalan terus. Jadi kalau kita kembali lagi problem solving and decision making, kemudian ada Pareto analisis untuk penyelesaiannya, kemudian menghasilkan mitigasinya. Nah, mitigasi ini namanya mitigasi tidak mutlak selesai semua, perlu tahapan-tahapan. Nah, semoga sabar dan kita lihatlah nanti dalam periode ini bisakah Prabowo membersihkan ini. Nah, untuk itu problemnya apa tadi? Problemnya ada mengatakan sekeliling Pak Prabowo ini memble semua ini, supportingnya tidak baik. Kalau saya bilang bukan memble, Bang. On begitu. Orangnya atau sengaja menghambat. Selalu menghambat. Karena ada titipan daripada rezim sebelumnya. Yang kedua ada problem lagi. Kalau ini selesai, secara domino teori merembet yang lain. Apa itu? Ijazah palsu. Kalau ini bisa, ya, terbukti palsu, maka hal-hal yang merupakan kebijakan yang dilakukan itu adalah kebijakan pribadi, seperti pengalaman di Malaysia. Kita lihat Mahathir ya, bagaimana dia menjelaskan. Nah, kemudian kita tengok lagi tadi ada MBG, ada geng Solo, ada korupsi yang begitu besar, ya, ada the inner circle yang kurang efektif. Nah, tapi sekarang yang dahsyatnya, yang kemarin ini rame ya, ada Indonesia Shell, Indonesia Bayer, apa, waduh, luar biasa. Tapi dengan dioptimalkannya DSI, one get export, ya, kemudian kontrol terhadap under voice, under price, dan tonasi yang bisa dicermati, insya Allah Singapura collapse.
Karena apa? Ini pernah dilakukan. Coba bayangkan, dia tidak punya apa-apa, punya kilang. Dia menentukan harga. Blue Jean dibuat di Pulau Gadung, dibawa Singapura, Balik lagi sini, di sini. kasih balik lagi ke Indonesia, dijual lagi di sini. Masya Allah, ini kelakuan. Inilah permainan oligarki. Oke. Nah, oligarki dan oligarknya ini yang harus ya dulu Pak Harto pernah menghambat, malah minta oligarki mau berbagilah dengan Bumi Putra. Katanya tidak boleh pakai kata pribumi, bisa dituntut ya. Nah, oke lah Bumi Putra. Nah, kita lihat Bumi Putra kita ini terseo-seo, ada Abu Rizal Bakri, ada anak singkong ya. Nah, dan sebagainya. Belum memadai. Dulu ada Hasim Ning, ada Saad Musin Kon. Itu yang lama-lama. Sekarang ini habis tidak bergerak mereka. Nah, jadi untuk itu, kalau kita ambil konklusinya, akar masalahnya harus dicabut. Penyelesaiannya secara Pareto, mitigasi dilakukan secara berat tetapi konsisten dan isu. Nah, kita harapkan Pak Prabowo dalam ini bisa konsisten untuk menyelesaikan dengan baik. Nah, jadi itu Bang Buyung permasalahannya itu. Tadi dibilang Prabowo harus konsisten. Ini pengalaman saya, Pak. Ya. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan asing. Ya. Ya. Baik tambang, baik rumah makan, baik otomotif. Ya. Nah, pada saat saya di tambang, contohnya pernah saya di Bangka. Ya, saya pernah di Bangka di Pasir Timah itu, Bang. Itu Singapura, ya, masih dulu kira-kira 20 tahun yang lalu. Itu dengan Pulau Batam nggak kelihatan, Bang, hanya kelihatan lampu sayup-sayup aja. Nah, kemarin ini saya ke Bangka, ke Batam, ada lampu sorot dari seberang pulau itu. Saya lagi minum kopi di situ. Saya tanya, loh, itu kok ada mobil dari mana? Dulu kok nggak ada. Itu ke Singapura. Wah, pada saat saya ingat pada saat saya di Bangka, itu pasir kita dibawa pulau-pulau yang Pulau Timbul, tahu nggak? Tahu. Nah, kalau surut dia hilang, naik, itu dikeruk semua dibawa dijual, sehingga sekarang itu jadi pulau itu dari Pulau Bangka katanya. Coba bayangin. Ya, jadi gini, masalah pasir, masalah air, ini sudah permainan lama ya. LSM pun bermain di sana ya. Jadi mereka melakukan reklamasi. Nah, inilah strategi yang dibuat kalau kita awali betul. Dulu yang namanya Insinyur Haji Juanda. Ya. Ada deklarasi Juanda mengklaim batas laut. Menjadilah kita sekarang negara 12 mil. archipelago. Kemudian dilanjutkan oleh Mukhtar Kusuma Atmaja. Terakhir oleh Hashim. Hashim Jalal. Yaitu yang putranya wakil menteri, kemudian duta di PBB, yaitu Dino Patijalan. Jadi ketiga orang inilah yang membuat Indonesia ini secara wilayah menjadi dunia kepulauan, negara kepulauan yang paling besar. Nah, dulu Habibie mengembangkan Batam untuk mengimbangi hal tersebut. Menyimbangi, ya. Tetapi dalam mengembangkan industri strategis, ada Krakatau, ada Pindad, ada PT PAL, ada PT DI, ya, itu Gatot Kaca, N2T. Kemudian ini dipotong oleh Barat, karena takutnya ada 3 pilar, Jerman, Indonesia, dan Jepang. Ini Jepang, Jerman tuh poros itu dulu, dengan ada Indonesia yang kaya sumber daya yang tidak terhingga, termasuk titanium. Yang kemarin ini juga sempat ditangkap oleh Angkatan Laut, bertonton itu. Nah, jadi kalau 3 ini dulu berkembang, jadilah Indonesia menjadi negara adidaya. Ini yang ditakutkan. Sehingga sekarang Cina komunis dengan gaya kapitalisnya, Amerika dengan gaya otoritariannya, yang sekarang pecah kongsi dengan
Eropa Timur dan Eropa Barat, di mana sekarang di Eropa Timur pun bangkit. Karena apa? Di Eropa Timur tuh banyak negara-negara kecil yang di sana banyak minoritas Islam, tapi mereka itu cerdas. Di Bulgaria, di Kazakhstan, di Swedia itu Islamnya hampir 10-15% itu. Cuma tenggelam saja. Nah, sekarang mereka mulai bangkit ya. Jadi dalam tataran dunia baru tidak lagi mengecilkan arti ini, tapi insya Allah kalau memang macan Asia ini tidak mau disebut macan ompong, maka Pak Prabowo harus mencabut ya akar masalah ini. Nah, dalam itu Pak Prabowo nggak usah susah, banyak kok yang mau bantu dia, banyak mahasiswa, banyak pemuda, banyak LSM. Masalahnya bukan soal banyak yang mau bantu, Bang. Ya, karena ini kan masalah politik. Ya. Prabowo masih punya utang budi nih sepertinya dengan Jokowi, sehingga menteri pun jadi 100 menteri, katanya mau menghemat, tapi dia nggak mampu buat mengecilkan itu menteri, setengahnya aja 50 aja enggak, 100 Pak. Nah udah berapa biaya? Itu satu. Yang kedua, kan kita punya sumber daya alam yang nggak tanggung-tanggung nih. Buat mensejahterakan bangsa ini sudah cukup mungkin Bang, lebih dari cukup. Kita punya nikel, kita punya pasir timah, ya, kita punya CPO dan lain-lain. Yang sekarang ini adalah produk yang dilindungi, yang diperhatikan oleh Prabowo. Ini harus di tangan, satu tangan, yaitu namanya apa? DSI. Nah, itu akibatnya apa? Singapura kan kelabakan. Betul. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya pengen tanya abang nih, nanti tolong dijawab. Iya. Peranan oligarki dengan anunya Prabowo bagaimana, Bang? Jadi begini, ini kadang-kadang politik tingkat tinggi yang nggak bisa kita baca juga. Kita nggak usah tingkat tinggi aja Bang, yang rendah aja Bang. Rendah aja deh. Apapun begini. Yang gampang dicerna Kalau aja. Pak Harto dulu pernah minta kepada oligarki ini, bagilah, tapi ngilang lawan. Ya. Nah ada lagi yang ngelawan, Benny Murdani waktu di Jerman apa katanya? Tak gebuk kata Pak Harto kan, copot Benny Murdani. Tapi yang oligarki cuma sedikit copotnya. Nah sekarang ini apapun bagi oligarki to be or not to be. Bagi China komunis dia harus gigih mempertahankan gini. Bagi Amerika dia harus dapat kue di Indonesia ini. Dan bagi bangsa Indonesia should be NKRI, tidak boleh disebut harga mati, karena harga mati itu hanya untuk Allah ya bagi umat Islam. Jadi NKRI harus bulat dikuasai secara ekonomi, secara politik. Tentu perlu gradually, seperti snowball. Sebab yang namanya pedagang ini tergantung kan. Nah sekarang bagi oligarki yang uangnya sudah luar biasa. Dan juga bagi geng Solo yang katanya bertriliun-triliun uangnya, mau dibawa kemana itu? Ya, nah orang Indonesia ini susahnya apa? Kalau dulu bekas ya orang-orang PKI tempo dulu akhirnya pulang juga, ya Tan Malaka yang 10% PKI ya, karena dia ketua PKI untuk Asia Timur Raya dulu kan, kalau tidak salah negara. Tapi dalam hatinya dia bukan komunis, bukan ateis, ya. Nah kemudian Semaun pulang, Musa pulang dan sebagainya. Jadi balik lagi, insya Allah, ya sumber daya alam ini dikontrol kembali kepada pasal 33 Undang Dasar 45. Dan untuk itu maka ya copotinlah yang 100 menteri itu jadi downsizing namanya. Karena dulu zaman Pak Harto ada span of control. Paling banyak satu orang membawa 7. Jadi kalau misalnya menjadi 30 menteri, jadi kira-kira 210 dirjen dan irjennya. Nah, jadi ini cukup lah. Mudah-mudahan ini sampai kepada Pak Prabowo. Begitu, Puyo. Oke. Ya. Jadi begini. Mungkin ini kita sambung lagi nanti, Bang. Ya, baik. Ya.
Jadi saran kita itu sama Prabowo harus bersih-bersih, Bang. Ya. Ya, kalau yang tidak kompeten, yang sifatnya hanya politis, udah selesailah. Udah cukup lah mereka 2 tahun udah punya jabatan. Ya, sekarang kita harus, menurut abang didukung apa enggak nih Prabowo nih? Ya begini, so far so good lah. Tentu kalau so far so good, should be we have support him, kan gitu. Ini pakai bahasa Jawa dikit, biar gagah ya. Ya, dia keren dikit. Biar keren ya. Oke, gitu. Oke. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat para pemirsa. Kami tadi telah mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman alumni yang di daerah yang mau WA saya, ada apa itu demo, tapi rupanya merembet ke cerita yang lain-lain nih Bang ya. Saya rasa demikian. Lain waktu kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.